Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar matematika. Anak-anak, hari ini kita meneruskan belajar pecahan, yaitu tentang berbagai bentuk pecahan. Mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Berbagai bentuk pecahan antara lain pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, anak-anak, perhatikan pembahasannya berikut ini. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan biasa ya anak-anak. Nah, di sini ada tambahan pengetahuan bahwa pecahan biasa itu dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apakah pengertian dari pecahan murni dan tidak murni dan bagaimana contohnya? Perhatikan penjelasan berikut. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. 2/6. Pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya 6. Ya, jadi inilah pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil. Contoh berikutnya 3/5. Pembilangnya 3, penyebutnya 5. Jadi pembilangnya lebih kecil. Contoh yang ketiga, 6/9. Berapa pembilangnya anak-anak? 6, betul, penyebutnya 9. Jadi pembilangnya lebih kecil. Dan yang keempat, 11/12. Berapa pembilangnya? 11, betul. Dan penyebutnya 12. Jadi pembilangnya lebih kecil. Maka pecahan-pecahan yang seperti saya contohkan ini disebut sebagai pecahan murni. Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 5/3. Perhatikan pembilangnya anak-anak. Pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 3. Maka pembilangnya lebih besar. Berikutnya, contoh yang kedua, 7/4. Pembilangnya 7, penyebutnya 4. Jadi lebih besar pembilangnya. Lalu 11/7. Pembilangnya 11, penyebutnya 7. Maka ini pembilangnya juga lebih besar. Dan pecahan yang terakhir 12/10. Berapa pembilangnya anak-anak? Iya benar, 12 ya. Dan penyebutnya 10. Maka pembilangnya juga lebih besar. Nah, contoh-contoh pecahan yang saya berikan ini disebut sebagai pecahan tidak murni. Lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Berikut ini contohnya. Nah, perhatikan ya anak-anak. Pecahan seperti ini dibaca 3, 1/8. 3 ini merupakan bilangan bulat dan 1/8 merupakan pecahan. Berikutnya pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal. Perhatikan bangun berikut ini. Bangun ini dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Nah, sekarang saya akan memberi tanda arsir. 1, 2, 3. Nah, maka gambar ini menunjukkan pecahan berapa anak-anak? 3/10. Ya, benar. Jadi gambar ini menunjukkan pecahan 3/10.
Nah, kita akan menuliskan bentuk pecahan desimalnya. Bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah satu angka di belakang koma. Ada satu angka di belakang koma. Ya, kita tuliskan seperti ini. 0,3 ya. Jadi ada satu angka di belakang koma. Kita baca 0,3. Anak-anak, perhatikan contoh pecahan desimal yang kedua ya. Di sini ada sebuah gambar persegi dibagi menjadi 100 bagian sama besar. Ya, jadi dibagi menjadi 100 bagian sama besar. Saya akan memberi tanda arsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 bagian yang saya arsir. Maka gambar ini menunjukkan pecahan 12/100. Jika kita akan menuliskan ke dalam bentuk desimal, maka perhatikan ada 2 angka di belakang koma. Ya, ada 2 angka di belakang koma. Jadi menjadi 0,12. Ya, jadi di belakang koma ada bilangan 1 dan 2. Dibaca 0,12. Nah, perhatikan. Jika penyebutnya 10 ya anak-anak, ada satu angka di belakang koma. Seperti contoh yang pertama tadi. Yang kedua, jika penyebutnya 100 ya seperti contoh di samping ini tadi, ada 2 angka di belakang koma. Bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak? Dan pecahan yang terakhir adalah persen. Apakah persen itu? Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini. Anak-anak, berikut ini contoh penggunaan persen dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian pergi ke sebuah toko, kalian dapat melihat besarnya potongan harga atau diskon di toko tersebut biasanya dituliskan dalam bentuk persen seperti yang terlihat pada gambar. Sepatu ini dijual dengan potongan harga atau diskon sampai 70%. Contoh persen. Nah, perhatikan bilangan ini dibaca 8%. 8% artinya 8/100. Satu contoh lagi, bilangan seperti ini dibaca 25%. 25% artinya 25/100. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu Guru? Anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan dengan baik penjelasan dari Ibu Guru tentang berbagai bentuk pecahan, sekarang sebagai latihan, kalian kerjakan 5 soal berikut di buku tulis matematika kalian. Demikian tadi pembelajaran matematika hari ini tentang berbagai bentuk pecahan. Semoga anak-anak dapat memahami semua penjelasan yang Ibu Guru sampaikan. Terima kasih, tetap semangat belajar matematika ya anak-anak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.